pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Cornelia Wilna Apo. Pada pagi hari ini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan dengan masalah gastritis. Namun sebelum kita memulai acara penyuluhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersatu dalam doa. Izinkan saya memimpin doa dalam agama Katolik. Mari kita berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu semua, apakah di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar tentang gastritis? Apa sih arti gastritis? Nah, apakah di antara Bapak Ibu semua ada yang sudah mendengar atau pernah mengalami masalah gastritis? Saat ini bukan hanya di kota-kota saja, melainkan di daerah-daerah dan di kampung juga sudah banyak orang-orang yang mengalami masalah dengan gastritis. Pengertian dari gastritis atau yang dikenal oleh masyarakat dengan sakit MAH adalah proses peradangan pada lapisan dalam lambung atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor iritasi dan infeksi. Bagaimana proses terjadinya gastritis? Dinding lambung mempunyai lapisan untuk melindungi dari asam lambung. Karena berbagai penyebab, lapisan tersebut rusak dan menyebabkan luka pada lambung. Penyebab dari gastritis yang pertama, pola makan tidak teratur. Yang kedua, sering makan makanan terlalu asam atau pedas. Yang ketiga, sering makan makanan yang banyak mengandung gas. Yang keempat, stres. Yang kelima, suka minuman beralkohol. Yang keenam, kebiasaan merokok. Dan yang ketujuh, infeksi kuman Helicobacter pylori. Tanda dan gejala gastritis yang pertama, nyeri ulu hati. Yang kedua, mual atau muntah. Yang ketiga, pusing. Yang keempat, keringat dingin. Yang kelima, nadi cepat. Yang keenam, nafsu makan turun. Dan yang ketujuh, perut terasa kembung. Jenis-jenis gastritis ada dua. Yang pertama, gastritis akut terjadi mendadak atau baru kurang dari 6 bulan. Yang kedua, gastritis kronik terjadi menahun atau lama lebih dari 6 bulan. Bahaya jika gastritis tidak ditangani, yang pertama, perdarahan saluran cerna. Yang kedua, luka pada dinding lambung. Yang ketiga, kebocoran pada dinding lambung. Yang keempat, gangguan penyerapan makanan. Dan yang kelima, kanker lambung. Cara mencegah gastritis. Yang pertama, makan teratur setiap 2-4 jam. Yang kedua, mengurangi makan makanan yang merangsang lambung seperti makanan pedas, asam, dan juga bergas. Dan yang ketiga, menyediakan makanan ringan. Yang keempat, mengurangi stres. Cara merawat penyakit gastritis di rumah. Yang pertama adalah segera makan jika timbul keluhan. Yang kedua, minum air hangat manis sebelum makan jika terasa mual. Yang ketiga, makan makanan yang agak lunak. Yang keempat, makan dengan porsi sedikit namun sering. Yang kelima, berikan kompres air hangat di daerah ulu hati dengan botol air dilapisi dengan handuk. Dan yang keenam, minum susu untuk menetralkan asam lambung. Demikianlah penyuluhan kesehatan yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin tadi penjelasan dari saya kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Baiklah, saya persilahkan. Baik Bu, jika tidak ada, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Coba Ibu jelaskan lagi, apa arti dari gastritis? Gastritis adalah proses peradangan pada lapisan dalam lambung atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor iritasi dan infeksi. Coba Bu, Ibu jelaskan lagi apa penyebabnya, 1 atau 2 dari 7. Ya, pola makan tidak teratur, sering makan makanan terlalu asam atau pedas, sering makan makanan banyak mengandung gas, stres, suka minuman beralkohol, kebiasaan merokok, dan juga infeksi kuman Helicobacter pylori. Coba Ibu jelaskan lagi apa tanda dan gejala dari gastritis. Ya, nyeri ulu hati, mual atau muntah, pusing, keringat dingin, nadi cepat, nafsu makan turun dan mengakibatkan berat badan juga akan turun, perut terasa kembung. Coba Ibu jelaskan lagi bagaimana cara mencegah gastritis 1 dari 4. Ya, makan teratur setiap 2-4 jam, mengurangi makan makanan yang merangsang lambung seperti makanan pedas, asam, dan juga bergas, menyediakan makanan ringan, dan juga mengurangi stres.
Demikianlah penyuluhan kesehatan tentang masalah gastritis yang dapat saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, sehat itu mahal, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Untuk Bapak Ibu yang sudah terkena gastritis, usahakan kurangi makanan yang mengandung asam, pedas, dan juga bergas. Bagi yang belum terkena gastritis, jadi lebih baik mencegah ya, hindari merokok, hindari minuman alkohol, kemudian aturlah pola makan yang sehat. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semua. Semoga penyuluhan yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akan menutup penyuluhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga Bapak Ibu yang sakit cepat sembuh dan yang sehat akan terus sehat. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.